Selamat sore Ibu-Ibu semuanya. Kita akan memulai persekutuan koper pada sore hari ini. Kita akan menyanyi dulu ya terlebih dahulu. Kita menyanyi kasih dari surga. Kita percaya bahwa kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk saat ini bisa bersekutu di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Dan itu adalah suatu berkat yang sungguh luar biasa. Damai sejahteranya diberikan kepada kita supaya kita senantiasa boleh mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari anak Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari anak Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari anak Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. 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 Mari kita berdoa. Sebelum kita melanjutkan ujian kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama. Maaf, mari kita ulangi. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dan Tuhan memberkati sarana Zoom yang kami gunakan untuk internet, jaringan internet juga. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir persekutuan doa pada sore hari ini. Tuhan berkati Tuhan rangkaian puji-pujian yang akan kami nyanyikan, demikian juga
firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Mu Mbak Dwi Tsunami. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan kepada kami pada sore hari ini, dan firman itu boleh senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa-doa syafaat yang akan kami panjatkan juga, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan juga akan mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan kami pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Sejauh timur dari barat. Udah mulai ya? Maaf ya ibu-ibu, kalau pakai musik ini begini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Bapa. Tak pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku, pulihkanku. Engkau membuang tiada kau ingat lagi pelanggaranmu. Layarnya nggak kelihatan ya, ya. Ya, terputus, sorry. Yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Nah, tadi sempat terputus ya? Iya, maaf terputus. Bu Rita, saya nggak bisa nge-share, bisa dijadikan host lagi nggak ya?
Jadi kos. Ya, makasih. Ya, tadi internet saya yang terputus. Oh iya. Kayak teksnya nggak keluar tadi. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Nanti setelah itu lagu ketiga kita akan menyanyikan setelah firman Tuhan. Mbak Dwi akan kami serahkan waktunya. Baik, Bu Indra, terima kasih. Selamat sore, Ibu yang kasih Tuhan. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, serta terpelihara dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, kemarin Bu Yuli memberikan pantun. Saya juga mau memberi pantun, tidak mau kalah. Ada kertas, ada komputer, berharap sinyalnya tidak muter-muter. Jadi kita bisa bersekutu dengan lancar. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk sore hari ini, di mana kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama. Sehingga kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji bersama, serta berdoa bersama. Urapi kami semua ya Tuhan, agar firman-Mu ini akan menjadi hidup di dalam diri kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, kiranya kuasa-Mu yang akan turun atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Saya berharap kita mempersiapkannya karena saya nanti akan menunjuk beberapa ibu untuk berpartisipasi dalam pembacaan Alkitab. Nanti pembacaannya masing-masing 2 ayat. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Saya mau minta tolong Ibu Yaya, boleh menyalakan mic-nya, membaca ayat 36 dan 37. Silakan Bu Yaya. Lukas 7 ayat 35 dan 36. 36 dan 37. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ibu Hana ada? Ada. Ibu Hana, silahkan membaca ayat 38 dan 39. Lukas 7, ayat 38. Dan 39. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Yang menjamahnya ini, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ibu Yuli, saya mau minta tolong dibacakan ayat 40 dan 41. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu? Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ibu Retno, ayat 42 dan 43.
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ibu Bambang, ayat 44 dan ayat 45. Ayat 44 ya. Iya. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Ibu Hendra, ayat 46 dan 47. Ayat 46 dan 47, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ada Ibu Lucy? Kalau ada Ibu Lucy, boleh dibacakan ayat 48 dan 49. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 3 minggu yang lalu, Bu Rini mendapat jadwal menyampaikan firman Tuhan tentang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak. Nah, demikian pula halnya hari ini saya juga mendapat bagian yang hampir sama ya. Dari 2 bagian yang telah kita baca, baik yang lalu maupun yang sekarang, perbedaannya kira-kira seperti ini. Pada kisah yang telah kita bahas 3 minggu lalu, peristiwa itu dituliskan terjadi di Betania, di wilayah Israel bagian selatan, di rumah Simon si Kusta. Sedangkan yang kita baca hari ini, peristiwa itu terjadi di wilayah Israel bagian utara, ketika Tuhan Yesus melayani di dekat-dekat kota Naim dan Kapernaum. Peristiwa terjadi di rumah Simon juga, tetapi adalah Simon orang Farisi. Pada kisah yang lalu, kritikan atau teguran ditujukan kepada perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak. Sedangkan yang kita baca sekarang ini, kritikan ditujukan kepada Tuhan Yesus atas apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Walaupun kritikan itu dilakukan di dalam hati. Nah, kesamaan dari kisah ini adalah peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah pada jamuan makan. Tuhan Yesus diurapi dengan minyak, dan minyaknya adalah minyak yang sangat mahal harganya oleh seorang perempuan. Nah, hanya saja perempuan yang disebut di dalam Lukas ini adalah perempuan berdosa. Dalam bagian yang kita baca tadi disebutkan ada 3 tokoh utama, yaitu Simon, orang Farisi yang mengundang Yesus, dan Yesus yang menghadiri undangan Simon, serta tamu tak diundang yang hadir dalam jamuan tersebut, yaitu seorang perempuan. Saya akan membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari di ayatnya yang ke-36 dan ke-37. Seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan. Yesus pergi ke rumahnya dan duduk makan. Di kota itu ada pula seorang wanita yang hidup dalam dosa. Waktu ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu,
Ia datang dengan membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi. Adalah wajar bagi Simon, si orang Farisi ini, bila ia mengundang orang-orang penting atau setidaknya yang menurut dia penting untuk datang ke rumahnya, untuk makan bersama dan bercakap-cakap. Namun tentu ia tidak menyangka bahwa jamuan kali ini ternyata dihadiri oleh juga seseorang yang dalam pandangan masyarakat adalah orang yang tidak baik. Apalagi bagi orang Farisi yang menganggap diri lebih tinggi dan lebih suci dari orang lain. Dalam pandangan orang Farisi, orang berdosa tidak boleh mendekat, apalagi menjamah. Lah ini malah lebih dari itu, yaitu mencium kaki dan lain-lain. Nah, ibu-ibu, kira-kira apa yang mendasari perempuan ini melakukan tindakan yang bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat berani? Menurut saya yang pertama, nah sebagaimana label yang diberikan orang lain atas dirinya, yaitu seorang berdosa, tentu perempuan ini telah menyadari dirinya bahwa ia adalah seorang berdosa yang telah menjalani hidup dalam dosa. Dan kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh orang yang berdosa adalah pengampunan akan dosa-dosanya. Yang kedua, perempuan ini tentu telah banyak mendengar tentang siapa Yesus. Tidak jauh dari tempat dia tinggal, tentu ia telah mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan hamba seorang perwira yang terjadi di Kapernaum. Lalu juga di Nain, Yesus membangkitkan seorang anak muda dari kematian. Dan masih banyak hal lain yang tentu sudah ia dengar tentang Yesus. Adakah orang biasa yang mampu melakukan hal itu? Menyembuhkan orang sakit mungkin bisa dilakukan oleh tabib atau dokter. Tetapi membangkitkan orang mati tentu hanya bisa dilakukan oleh Sang Pemberi hidup atau oleh nabi yang atas seizin Sang Pemberi hidup untuk melakukannya. Dari mendengar tentang Yesus itulah ia mengambil kesimpulan bahwa inilah pribadi yang selama ini ia cari, yang mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhannya yang sesungguhnya, yaitu kebutuhan akan pengampunan dosa. Lalu kemudian dengan mengesampingkan rasa malu dan dengan memberanikan diri, ia datang kepada Yesus. Sebagai seorang yang double minoritas, perempuan pada waktu itu dianggap sebagai kelas yang berikutnya, dan juga berdosa, bahkan dikenal sebagai perempuan berdosa, maka pasti ada halangan bagi perempuan ini untuk datang di tengah jamuan orang-orang penting dan melakukan tindakan yang luar biasa kepada Yesus yang waktu itu dianggap sebagai seorang nabi yang hebat, di mana pada waktu itu sudah berlaku batasan antara orang berdosa dan orang saleh. Tetapi perempuan ini berani menerjang semua halangan itu dan tetap melakukan tindakan kasihnya. Ia datang bukan dengan tangan hampa, tetapi membawa sesuatu yang berharga yang ada padanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Rasa hormat yang mendalam ditunjukkan oleh perempuan ini terhadap Tuhan Yesus. Perempuan ini merasa diri luar biasa hina karena dosa. Ia berdiri di belakang Yesus sambil menangis, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata.
saya tidak bisa membayangkan sebanyak apa air mata yang telah ditumpahkan. Karena itu dikatakan membasahi kaki Tuhan Yesus. Menyeka dengan rambutnya, mencium kaki Tuhan, dan kemudian meminyakinya dengan minyak wangi. Pada peristiwa ini Tuhan Yesus hendak mengisahkan dua hal. Yang pertama adalah tentang pengampunan. Di ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dari ayat ini, kita bisa sepintas melihat bahwa Simon ini merendahkan perempuan berdosa itu dan menganggap tidak layak untuk datang kepada Yesus. Pengenalan Simon, si orang Farisi, tentang Yesus, bila dibandingkan dengan pengenalan perempuan berdosa ini tentang Yesus, maka pengenalan perempuan berdosa tersebut terhadap Yesus jauh lebih baik daripada Simon. Jika Simon orang Farisi ini mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi, itu pun dalam hatinya ia masih ada rasa sangsi. Sebaliknya perempuan ini mengenal Yesus lebih dari nabi, yaitu sebagai orang yang mengampuni, mampu mengampuni segala dosa-dosanya. Maka Tuhan Yesus memberikan kisah tentang pengampunan, seperti yang tertulis di dalam ayat 40 sampai 43. Makna dari kisah pengampunan ini adalah ada dua orang yang sama-sama berhutang. Walaupun hutangnya berbeda, besar hutangnya beda. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Namun kedua-duanya sama-sama tidak bisa membayar, yang pada akhirnya mendapat kemurahan hati dari si pemilik uang yang dihutangi untuk dibebaskan dari hutangnya. Maka respon ucapan syukur dan terima kasih akan jauh lebih besar ditunjukkan oleh orang yang hutangnya lebih banyak. Dari sini bisa kita katakan bahwa mau dosa itu kecil atau sedikit, mau dosa itu besar atau banyak, manusia itu tidak mampu menebus dosanya sendiri. Pengampunan hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang kudus. Lalu yang kedua adalah kita bisa melihat dari kisah ini adalah perbedaan dalam sikap penyambutan atas kehadiran Tuhan Yesus. Simon sebagai tuan rumah hanya melakukan hal yang sewajarnya yang harus dikerjakan oleh seorang tuan rumah dalam menerima tamu. Ya, di kisah ini ia hanya menyediakan tempat dan makanan. Tetapi ia tidak meningkatkan caranya untuk menyambut tamu secara khusus dan secara lebih baik lagi. Apalagi ia menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Nah, mestinya Simon bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar menyiapkan tempat dan makanan. Nah, di situ disebutkan, bisa dia menyiapkan air untuk membasuh kaki, sehingga tamu yang diundangnya masuk ke rumah bersih. Lalu memeluk dan mencium tamunya sebagai tanda penyambutan yang terbuka. Kemudian meminyaki tamunya dengan minyak, waktu itu adalah minyak zaitun yang biasa dipakai. Nah, jangankan minyak wangi, minyak zaitun pun yang harganya jauh lebih murah, tidak diberikan oleh Simon. Simon tidak menunjukkan kehangatan dan keramahan
sebagai tuan rumah yang baik. Tuhan Yesus menegurnya di dalam ayat 44 sampai 46. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia, perempuan itu, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ya, sebaliknya apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini melakukan perbuatan yang lebih dari yang sewajarnya. Memang seolah tidak sopan, tetapi ia berada dalam keadaan emosi yang sangat dalam. Ia tidak memusingkan apa yang menjadi anggapan orang tentang apa yang dilakukannya. Ia menangis di tengah orang banyak, menyentuh kaki seorang laki-laki, dan mengurai rambutnya untuk menyeka kaki tersebut. Rambut yang biasanya ditata dengan rapi, jadi amburadul, dan dipakai untuk mengelap kaki Yesus. Dia memposisikan dirinya jauh lebih rendah dari seorang hamba yang biasanya membersihkan tamu tuannya. Dia mempersembahkan apa yang terbaik yang ia miliki. Saat itu yang ia miliki adalah minyak wangi yang dibeli dengan harga yang mahal. Yang jelas, perbuatan yang dilakukan itu keluar dari hatinya yang terdalam sebagai tanda ucapan syukur atas pengampunan dosa yang telah ia terima. Kesadaran ini membuatnya mengasihi lebih dari yang lain. Andaikan dia menjadi tuan rumah, maka ia adalah tuan rumah yang dengan segenap hati dan bertindak sendiri untuk menyambut tamunya dengan kasih yang melimpah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, iman perempuan tersebut telah membawa keselamatan baginya. Di dalam ayat 50 tadi dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saya mengutip dari bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini. Yesus berkata kepada wanita itu, karena engkau percaya kepadaku, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai. Inilah indahnya seseorang yang menerima pengampunan dan keselamatan. Dia mengalami perdamaian, hidup yang berdamai dengan Tuhan, dan hidup yang berdamai dengan diri sendiri, yang pada akhirnya kelak akan menjadi berdamai dengan sesamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, yaitu yang pertama, kita disadarkan kembali bahwa kita adalah orang berdosa, atau setidaknya pernah menjadi orang berdosa ketika kita masih hidup di luar Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu datang dengan penuh kesungguhan dan keberanian untuk mendapatkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana perempuan tadi yang mengalami belas kasih yang mendalam dan penerimaan dari pihak Tuhan, maka sebagai tanggapan atas hal ini, kita hendak menunjukkannya dengan cinta kasih kita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita telah menerima pengampunan.
Lalu berikutnya perempuan yang datang meminyaki Tuhan Yesus dengan menggunakan minyak wangi yang tentu saja mahal harganya untuk digunakan, malah bukan di kepala, melainkan di kaki Tuhan. Mari kita mencoba memeriksa dalam diri kita. Apakah yang terbaik yang ada pada diri kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan dan yang dapat dipakai oleh Tuhan? Bagi saya pribadi, persembahan yang terbaik adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan selagi kita masih memiliki kesempatan. Lalu yang terakhir, apa yang dilakukan oleh perempuan tadi adalah menunjukkan bagaimana sikap hati kita sebagai respon atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan terhadap kita dan terhadap keselamatan yang kita terima. Apakah kita sudah memiliki sikap hati yang tunduk, yang hormat, serta penuh kasih kepada Tuhan? Rela untuk menjadi, lebih rendah dari seorang hamba bagi Tuhan? Rasul Paulus menuliskan di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah respon yang dapat kita lakukan ketika kita telah mendapatkan pengampunan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tadi telah menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Jika kita merenungkan dan meresapi lagu itu, betapa besar kasih pengampunan Tuhan kepada kita. Kita bisa meresponinya seperti apa yang dikatakan dan dituliskan oleh Rasul Paulus ini, yaitu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang dikuasai dan digerakkan oleh Tuhan, serta tujuan hidup yang diarahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui kisah perempuan berdosa yang telah mengurapi Engkau dengan minyak. Biarlah menyadarkan kami bagaimana dahulu posisi kami, keadaan kami. Dan kini ajar kami untuk memberikan apa yang terbaik yang ada pada diri kami, dan kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati kami untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Hindra. Terima kasih Mbak Dwi, firman Tuhannya begitu indah dan mengingatkan kita bagaimana kasih kita kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita, biarlah kita juga belajar dari perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan harga yang sungguh mahal yang diberikan. Saya menyadari bahwa saya belum bisa melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan seperti hanya perempuan tersebut. Sehingga firman Tuhan tersebut boleh senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi saluran berkat kepada siapapun yang kita jumpai, kita temui. Terima kasih Mbak Dwi, firman Tuhan yang begitu indah.
Kita akan menyanyi terlebih dahulu, setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian kalau ada ibu-ibu yang ingin bersaksi. Tadi, maaf saya tadi agak lupa kalau harus bersaksi dulu urutannya. Kita menyanyi dulu yang ketiga, Jaminan Mulia yang hanya satu. Satu bait aja ya, ya. Musiknya. Jaminan mulia ku diberi, Yesus milikku dan aku kini tebusan Allah, waris surga, lahir baru oleh darahnya. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan pada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan pada kami. Kami puji kasih Tuhan pada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan pada kami. Kasih Tuhan pada kami. Kasih Tuhan pada kami. Sebelum masuk pada doa-doa syafaat yang akan kita panjatkan, mungkin kalau ada yang mau bersaksi, Yuli, tadi mau bersyukur. Ya, terima kasih untuk waktunya. Dengar ya suara saya ya. Ya, saya ingin mengucap syukur saja kalau hari ini ya anak saya Ken berulang tahun, 25 tahun. Tuhan sudah memeliharakan dia, sudah memimpin sampai umur sekarang ini ya. Nggak berasa juga, saya juga udah berumur 50, sudah tua, bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah diberikan pada keluarga saya. Ya mungkin teman-teman sebagian juga sudah tahu, Tuhan juga mengizinkan tahun ini suami saya, Listio, ya pensiun juga. Jadi ya semuanya itu, semua serba bersamaan. Ya, tapi puji Tuhan, saya bersyukur, saya yakin Tuhan tetap memimpin kami sekeluarga. Ya, sebelum pensiun, Tuhan itu sudah mempersiapkan segalanya. Ya, Tuhan sudah memberikan kecukupan, Tuhan sudah memimpin kita semuanya ya. Sebelum pensiun, kita juga sempat bisa menjual apartemen yang kami cicil waktu itu di Sudirman. Jadi ya untuk kedepannya ya saya yakin Tuhan sudah mempersiapkan itu, karena
kalau dipikir-pikir menjual apartemen di daerah Sudirman itu juga nggak gampang gitu. Jadi puji Tuhan ya semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Ya, saya yakin semua sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan pimpin, Tuhan persiapkan buat kehidupan kami sekeluarga. Ya, semuanya itu berkat dari dukungan ibu-ibu juga semuanya yang sudah selalu mendukung, mendoakan dalam doa syafaat untuk keluarga, untuk saya, untuk anak-anak semuanya. Ya, itu aja sih, saya bersyukur ya semuanya mengalir dan Tuhan akan memimpin. Demikian juga dengan ibu-ibu semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kembalikan ke Cik Yoking. Terima kasih Yuli. Ya, semuanya sudah diatur oleh Tuhan ya, yang terbaik Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Ya, saya juga mengucap syukur kalau anak saya yang saya tunggu-tunggu kedatangannya sudah datang kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Sudah 2 tahun rupanya dia nggak pulang ya, baru pulang kemarin, akhirnya pulang seterusnya ya, maksudnya nggak nanti kembalinya kalau diundang sama bosnya untuk ketemu atau bagaimana. Jadi cukup repot juga kemarin ketika dia harus pulang karena sementara pekerjaan banyak lemburnya, sampai hampir hari terakhir dia pulang masih lembur-lembur terus pekerjaannya, sampai bingung sementara harus menjual barang-barangnya dan juga harus packing. Jadi dia sendiri agak ragu apakah barang-barangnya bisa terjual, tapi dia pasang harganya cukup di bawah harga, jadi murah sehingga barangnya itu laris manis gitu. Jadi dia nggak terlalu kepikiran ini barang-barangnya, karena buang di sana juga sulit. Kalau nggak bisa kejual kan repot juga, harus dibuang kemana seperti itu kan. Jadi bersyukur sekali. Ya, harus dijual biasanya. Ya. Harus diturunkan atau dijual, nggak boleh ditinggal ya. Ya, nggak boleh ditinggal. Makanya terus kebetulan teman-temannya disuruh lihat barang-barangnya, kalau ada yang mau diambil aja ya, banyak yang mau seperti itu. Ya, bersyukur sekali. Dan walaupun kemarin sempat ketinggalan pesawat, tapi semuanya itu sudah diatur Tuhan. Kalau mungkin nggak ketinggalan, saya belum bisa siap menerima dia karena kamarnya belum ada, masih belum tersedia ya kamar yang dibutuhkan dia untuk bisa tidur, karena dia minta dikarantina, minta kamar sendiri. Jadi kan harus dipersiapkan kamarnya supaya dia bisa karantina mandiri seperti itu. Jadi ya bersyukur sekali lah bisa berkumpul bersama, walaupun karantina mandiri ya nggak berlaku karena adik-adiknya semua pada mau nempel semua sama cici-cicinya seperti itu. Ya mengucap syukur ya. Kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok doa yang bisa ditampilkan ya pokok doanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta ibu-ibu untuk membuka semua ininya ya. Di unmute semua ya. Supaya kita bisa berdoa bersama-sama pokok doa yang sudah yang ada di layar ini. Saya juga minta ada tambahan pokok doa ya. Kebetulan saya ini tiba-tiba kena herpes, tapi untungnya cepat ketahuan ya. Jadi bisa cepat sembuh, tapi badan ini terasa masih agak meriang-meriang gitu. Jadi herpes di perut dan di leher ini. Ya. Jadi saya minta didoakan juga untuk ada sakit herpes yang tiba-tiba ada timbul di perut dan di di leher saya. Mungkin kondisi imun saya lagi nggak baik, jadi herpes itu bisa timbul seperti itu. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok doa yang ada di slide ini. Mari berdoa. Mengucap syukur atas Nah,
sehatnya juga kami syukur ya Edwin maaf semua yang sedang persiapan mereka supaya Pak Sutarno dan Pak Indra dari Yesi, Bu Anna dan Dani dan Bapak Endo saat ini jamaah mereka dalam memberikan kabar yang baik mereka kegiatan Om Daliut menyanyikan juga saluran berkat firman-Nya kami bisa berjumpa melalui online dan semuanya kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan turut campur di dalam sehingga memberikan hakmu kepada pemimpin dan setiap hambatan Tuhan dan bisa memberikan dan kita menegakkan ibu punya kami bisa karena vaksin yang ditemukan kami mau obat yang digunakan karena rumah sakit selamat dari segala bencana dan menurut rencana. Selanjutnya doa penutup akan diberikan oleh Bu Rita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari ini Tuhan memberikan waktu yang indah buat kami, Komisi Perempuan, kami boleh bersekutu bersama di dalam kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh belajar tentang seorang perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan, minta pengampunan, merendahkan diri, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan damai sejahtera buat perempuan ini. Ajar setiap kami ya Tuhan, Komisi Perempuan GKMI Pengharapan, untuk kami menjadi orang-orang yang sudah diampuni, kami menjadi perempuan-perempuan yang sudah diselamatkan. Kiranya setiap kami boleh memberikan apa yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam diri kami, dalam hidup kami, untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami, dan Tuhan yang sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Saat ini kami berdoa untuk Mbak Dwi yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami
Kiranya Tuhan yang terus memberkati Mbak Dwi dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kesehatan yang terbaik, berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan melimpah buat Mbak Dwi. Mbak Dwi boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar hidupnya dan juga khususnya untuk jemaat GKMI Pengharapan. Kami juga berdoa untuk Bu Hana, untuk Bu Sumaryati, untuk Yaya, untuk Bu Retno, Bu Hernani, untuk Bu Udi, untuk Bu Bambang, untuk Mbak Ati, untuk Bu Hendra, untuk Bu Winda, untuk Om Madani, untuk Mbak Ngamira, untuk Bu Erni, Bu Lucy, dan Bu Rini. Tuhan beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang melihat kehidupan mereka, Tuhan yang melihat segala pergumulan dan kerinduan di setiap hati mereka dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang mendengar setiap doa-doa mereka, Tuhan yang mengabulkan segala hal yang mereka rindukan, segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan memberikan kekuatan mereka untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya setiap kami, Komisi Perempuan GKMI Pengharapan, kami boleh terus hidup beriman kepada Tuhan. Kami punya iman yang kuat, yang teguh, yang terus berakar kuat di dalam Tuhan, menghadapi segala macam tantangan kehidupan yang semakin hari tidak semakin mudah. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menopang dan memberikan kekuatan buat kami. Khusus kami berdoa untuk Bu Hendra, kiranya Tuhan yang menjamah sakit herpes di leher dan di perutnya, dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan dengan sempurna. Bu Hendra boleh kembali sehat, Bu Hendra boleh mengobati dengan obat yang tepat, dan Tuhan memberkati setiap obat-obat yang dilakukan, diberikan, kiranya Tuhan memberkati menjadi kesembuhan buat Bu Hendra. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, ku